Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menayangkan video detik-detik proklamasi drama sejarah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kristanto Franciscus Pardede, saya sebagai Soekarno. Halo, perkenalkan nama saya Hasan Syadili, saya berperan sebagai Muhammad Hatta. Halo, nama saya Fazil Rahman Ramadhani, saya berperan sebagai Ahmad Subarjo. Perkenalkan, nama saya Nur Syadia sebagai Fatmawati. Halo, perkenalkan, nama saya Azhar Nur Sinta, saya sebagai Vikana. Nama saya Husnani Alifatul Haya, saya berperan sebagai Khairul Saleh. Halo, nama saya Novi Anggaini, saya berperan sebagai Darwis. Nama saya Nur Faizan Dayani, berperan sebagai Sultan Syahrir. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Rahayu, saya berperan sebagai Latif dan Laksamana Maidah. Selamat menonton. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Waalaikumsalam. Saya mendapat berita mengembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapat berita tersebut dari radio di negeri, maka telah terjadi kekuasaan di Indonesia. Semoga kabar gembira yang Anda katakan tadi, tapi apa ini kesalahan kekuasaan? Ya, saya tegas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju. Jangan itu, ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, bahwa kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal itu. Apakah kalian setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Dan harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Vikana, Latif dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno bicarakan? Kami ingin bertemu dengannya. Ada yang kami ingin bicarakan dengannya. Kalau begitu, silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan kamu dulu. Mas. Mas, ada pemuda yang datang
Ya, siapa Bu? Para pemuda yang berbicara penting katanya. Baiklah, akan saya temui. Silakan. Ada yang ingin dibicarakan? Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan di Indonesia. Maka dari itu, kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Nah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana nih Bung? Para pemuda mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah cara menghadapi sekutu yang ingin hendak menguasai kembali negeri ini. Dan masalah acara kemerdekaan dalam sidang rapat PPKI 18 Agustus yang akan datang. Bagaimana Bung? Lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar persiapan kita matang. Jika tidak, semua akan berantakan. Bung, kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Silakan golongan tua menuntut kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Hatta ke daerah Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide habis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda yang menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum Bung Karno. Assalamualaikum Bung Karno. Kenapa nih? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum Bung Hatta. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam, ada apa ini? Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangannya Bung, ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi itu Bung. bukankah Bung Karno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji-janji manis belaka? Apa yang harus Anda lakukan? Kita harus memproklamasikan sekarang juga ini demi rakyat-rakyat kita yang terperangkap dalam penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka harus bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudaraku, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Misalnya, tolong lepaskan ikatan Bung Karno, Bung Latif tolong melepaskan ikatan Bung Hatta. Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang proklamasi ini. Belum mempertimbangkan dengan baik. Saya yakin kami bisa bangkit dan bisa memanfaatkan situasi ini. Apakah kita semua bisa dan bisa melakukannya?
Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi. Lalu bagaimana ini Bung? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusan? Kami semua setuju bahwa kemerdekaan ini akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Ada apa dong? Maaf mengganggu. Kami di sini membutuhkan untuk membicarakan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Silakan Bu. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas untuk masukkan? Oke, sebentar saya ambilkan. Indonesia tanah air Peta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bagaimana dengan perihal tanda tangan naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi akan dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti ketika mereka mendatangi teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Bangsa kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya mengusul bagaimana jika yang menandatangani naskah ini Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya selama di masa-masa sulit ini. Ini berkat Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu tidak mempunyai kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan kain putih. Lantas bagaimana? Tentu saja, lalu buat bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah Pak, bagaimana kalau kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan namakan Sang Saka Merah Putih. Suara berbijak dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya, ada apa? Sudah ada pemuda di depan yang sudah datang.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju pada cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.